dengan yang namanya presidensial threshold. Tepuk tangan dong. Saya khawatir kalau tidak tepuk tangan berbeda pendapat. Itu dua, rekomendasi yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu dan bapak sekalian, yang membuat pilkada itu mahal, pilpres itu mahal, pileg itu mahal, salah satunya adalah pertemuan dengan konstituen atau pemilih. Caleg dengan pemilih itu biaya. Tidak money politik saja, 3 miliar, 5 miliar harus keluar di dalam pemilihan legislatif DPR. Kenapa? Saya tanya seorang profesor, ya gimana tidak? Setiap dia berkunjung ke suatu daerah, mengumpulkan massa itu harus ada makan siangnya. Harus ada ongkos pulangnya, harus ada merchandise-nya dan lain sebagainya. Lalu partisipasi apa yang Anda harapkan? Orang datang itu bukan karena tertarik kepada Anda, tertarik pada kaosnya, makan siangnya, dan uang sakunya. Karena itu rekomendasi saya, biar cepat, hilangkan for the time being tatap muka di dalam pileg, pilpres, dan pilkada. Kampanye itu cukup dengan 3 fora saja, 3 medium saja, yaitu televisi, radio, dan media sosial. Selesai. Yakin saya hilang money politik. Yakin gak Pak? Hilang money politik. Cuma yang menjadi persoalan, mau apa enggak pembentuk kebijakan. Nanti Bapak akan bilang, loh kan yang namanya pemilu itu adalah bagaimana kita mengenal konstituen, memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Bullshit saya bilang. Kenapa saya bilang bullshit? Anda kalau mau menjadi wakil rakyat, mau menjadi presiden, menjadi gubernur, bupati, wali kota, Anda orang yang harus punya track record terlebih dahulu di masyarakat. Bukan baru bekerja di masyarakat ketika nyalon. Benar gak Pak? Anda sudah punya track record, Anda punya pengabdian, Anda punya daftar prestasi. Maka saya Refli Harun, saya berhak mewakili konstituen ini karena saya punya achievement. Saya pernah mewakili mereka dalam banyak kegiatan. Itu baru. Ini kita ketika kita melihat wakil-wakil rakyat, nggak ada yang kenal kita di DPD itu kecuali Komeng. Bukan karena dia mewakili kepentingan kita, tapi karena dia artis. Iya kan? Uhuy. Coba bayangkan. Nah, itu rekomendasi saya yang ketiga. Langsung saya rekomendasi karena waktunya nggak banyak. Rekomendasi yang keempat, kasih tegas mereka yang melakukan money politics. Tindakan tegas yang paling tegas adalah diskualifikasi. Kalau cuma dihukum dan lain sebagainya, bullshit. Diskualifikasi. Sekecil apapun, karena itu sudah mencederai demokrasi. Jadi kita harus mengambil standar yang paling tinggi terhadap yang namanya money politics. Ketika saya di Inggris, mereka menceritakan dengan luar biasa dan sedikit gelisah ketika ada orang yang menggunakan undangan memilih. Saya bilang kalau di Indonesia udah biasa itu. Kalau cuma menggunakan undangan memilih itu udah biasa. Apalagi kalau misalnya dia cuma mengatakan hal-hal yang lebih ringan. Kita udah biasa semua sesungguhnya. Atau lebih berat maksud saya. Udah biasa. Di kita itu orang melihat money politik aja biasa. Melihat ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap polisi biasa. Ya kan? Melihat akun Fufu Fafa biasa juga ternyata. Padahal itu menurut saya, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu adalah sebuah kualifikasi yang tidak lagi memenuhi syarat pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 2017, yaitu tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Tercela enggak itu? Tercela kan? Harusnya tidak.